Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Dan pada video kali ini, admin akan menceritakan kisah yang terjadi di Duku Legetang. Sebuah peristiwa yang dianggap tidak masuk akal, di mana sebuah duku dengan warga lebih dari 300 orang tertimpa longsor dan rata dalam semalam. Namun yang membuat heran, longsor itu seolah melompati gunung, langsung menimpa duku tersebut. Tahun 1931, itulah awal terbentuknya Duku Legetang, yang masih termasuk dalam desa Pakasiran. Setidaknya itulah yang diingat oleh para kakek dan nenek, bahkan para buyut. Tahun tersebut diperkirakan merupakan awal berdirinya Duku Legetang. Pesatnya pertumbuhan desa Pakasiran, Kecamatan Batur Banjarnegara, membuat masyarakat mulai merambah ke daerah baru di sekitarnya. Dan mengapa mereka memilih sebuah tempat di lembah, yang kemudian akan menjadi Duku Legetang? Tak lain dan tak bukan, karena blok tersebut dikenal sebagai salah satu tempat paling subur. Ia berhadapan dengan Gunung Pengamun-Amun di bagian utaranya, dengan jarak hanya 500 meter. Letak keduanya terpisah dengan jurang dan sungai. Meski Duku Legetang dikatakan lembah, namun sebenarnya topografi tempat tersebut masih terkategori dataran tinggi, berkisar di antara 1.600 sampai 1.800 mdpl. Sementara Gunung Pengamun-Amun ketinggiannya adalah 2000 sampai 2100 mdpl. Itulah mengapa letak Duku Legetang dikatakan sebagai lembah. Menurut kesaksian warga, tempat tersebut memang sangat curam. Kemiringan rata-rata area bahkan sampai 40%. Jika ada tempat yang paling landai untuk dihuni, itulah petakan yang kemudian menjadi Duku Legetang. Meski akses sangat terbatas, karena memang dulunya pembangunan masih minim, namun hal itu bukan menjadi kendala. Semua dianggap setimpal dengan hasil pertanian. 24 tahun Duku Legetang berdiri, wilayah tersebut menjadi sentra pertanian dengan pertumbuhan penduduk sekaligus ekonomi yang pesat. Dari awalnya hanya beberapa warga, di tahun 1955 jumlah warga sudah mencapai 300 orang. Beberapa bahkan meyakini jumlahnya bahkan lebih dari 400 orang. Di masa itu pencatatan sipil belum semaksimal saat ini. Tak banyak data tentang identitas warga di dalamnya. Saking suburnya lahan di duku tersebut, produksi sayur mayur bisa 2 hingga 3 kali lipat jika yang diukur adalah bobotnya. Setidaknya itulah yang diingat oleh para buyut. Kondisi saat itu melahirkan orang-orang kaya di Duku Legetang yang bisa disebut sebagai juragan. Salah satu juragan paling terkenal adalah Ki Ageng Rana atau Mbah Rana. Ia memiliki banyak lahan garapan, baik yang dikelola sendiri atau disewakan. Konon Mbah Rana juga memiliki sampai 3 istri. Tak ada penjelasan apakah sosoknya baik atau jahat. Mbah Rana lebih dikenal karena kekayaannya. Selain dari Mbah Rana, masih banyak lagi juragan-juragan yang lainnya. Komoditi di kala itu adalah tembakau dan aneka sayuran. Namun semuanya masih benih lokal. Komoditi seperti wortel juga dikatakan kala itu belum ada. Atas melimpahnya hasil kebun, hampir di setiap usai panen mereka akan menggelar acara semalam suntuk. Namun acara ini lebih bersifat hura-hura. Inilah yang kemudian menimbulkan isu azab di kemudian hari. Karena memang apa yang dilakukan bertentangan dengan agama. Tahun 1955, gerakan ormas Islam seperti Ansor sudah gencar melakukan dakwah. Desa Pakasiran juga sudah mulai terbiasa dengan pengajian. Namun kegiatan keagamaan tersebut dikatakan oleh para kakek buyut tidak sampai bisa masuk ke Duku Legetang. Hal ini entah karena penolakan atau mungkin sulitnya akses. Namun kebanyakan mengatakan orang di Duku Legetanglah yang menolak acara seperti pengajian. Sebaliknya, acara berbau erotis ataupun perjudian dikatakan adalah hal yang sangat lazim ditemui. Cerita ini dari mulut ke mulut. Masyarakat menyebutnya getak tular. Seperti yang telah disebut, usai panen akan ada acara. Dari yang sebelumnya hanya ketika selesai panen. Kabarnya beberapa tahun belakangan, acara hampir tiap malam. Karena memang hasil panen melimpah hampir sepanjang tahun. Acara tersebut adalah pentas lengger, di mana akan ada penari dengan gerakan sensual yang mengikuti alunan musik. Sebenarnya tarian tersebut adalah bentuk rasa syukur dan penghormatan kepada Dewi Sri. Hal ini karena pengaruh Hindu di masa lampau. Pentas lengger. Leng, yang artinya adalah lubang, merujuk kepada wanita.
Sementara ger berasal dari kata jengger, yang artinya adalah terjulur, merujuk kepada pria. Kombinasi keduanya diartikan sebagai kesuburan. Namun yang menyimpang, ternyata penanda lengger adalah laki-laki, dengan pakaian serta gerakan lemah gemulai seperti perempuan. Tak heran banyak isu yang beredar, menyamakan duku legetang dengan kaum Sodom, yaitu penyuka sesama jenis. Namun dalam sumber lain juga disebut, ada pula penari wanita yang akan bergantian menari. Minuman keras seperti arak adalah hal yang sangat biasa untuk jamuan para penonton. Tak jarang acara akan berakhir kepada perzinahan. Isu yang juga mengerikan, sebenarnya ada musola di Duku Legetang. Namun entah bagaimana, satu-satunya musola yang ada malah digunakan untuk kumpul bermain judi dan bahkan digunakan untuk mabuk. Itulah cerita yang beredar dari mulut ke mulut dan diyakini oleh warga, tutur seorang bernama Anton. Singkat cerita, di awal bulan April 1955, dikala itu adalah musim hujan, yang selama beberapa hari, hujan sangat deras terus mengguyur. Namun hal tersebut terlihat masih sangat normal. Memang intensitas curah hujan di duku tersebut sangat tinggi. Namun yang aneh, banyak warga menyaksikan berbagai hewan turun dari Gunung Pangamun-Amun. Begitu pula dengan burung yang berterbangan keluar. Seperti yang diketahui, insting hewan terhadap bencana sangatlah peka. Masyarakat menyadari tingkah aneh dari para hewan tersebut, sehingga bersama-sama mereka mengecek ke atas gunung. Dan ternyata benar, ada rekahan yang muncul cukup besar dan panjang. Rekahan mengarah ke tenggara gunung, seolah membuat sebuah potongan. Kesaksian dari warga desa Pakasiran, penggembala sudah lebih dulu menemukan rekahan itu ketika mereka mencari rumput. Bahkan dikatakan penemuan itu adalah 70 hari sebelum kejadian. Maka bersama-sama mereka memperdalam sebuah parit di bawah Gunung Pangamun-Amun. Nampaknya bukan untuk menahan longsoran, tapi untuk mengalihkan arahnya dengan membuat sebuah alur. Yang dikhawatirkan kala itu lahan pertanian rusak. Mereka sendiri sangat yakin Duku Legetang tak akan terkena longsor, karena letaknya yang terpisah. 16 April 1955, hujan lebat yang terus mengguyur sepanjang hari membuat warga desa Pakasiran lebih banyak beraktivitas di rumah. Hujan rupanya tak berhenti sampai dengan malam hari. Namun meski hujan, kabarnya di Duku Legetang sedang ada pentas lengger. Itulah yang membuat beberapa warga dari luar Duku Legetang datang ke sana juga untuk menikmati acara. Diperkirakan ada 19 orang dari luar duku yang datang. Suara riuh dan alunan musik yang kadang samar-samar bisa terdengar, kali ini tertutup oleh suara hujan. Namun kemudian bak didukung dengan alam. Menjelang tengah malam hujan sudah mereda. Tentunya warga di Duku Legetang semakin antusias ikut dalam pentas lengger. Menurut warga desa Pakasiran, usai hujan berhenti, tak lama kemudian tiba-tiba ada suara seperti bom. Suara sangat keras yang memekakan telinga. Warga yang ketakutan tak berani untuk keluar rumah, apalagi mengecek ke Duku Legetang. Penerangan di kala itu masih sangat minim. Kondisi jalan juga sangat licin usai hujan. Esoknya warga bertanya-tanya apa yang terjadi. Semua mata tertuju ke Gunung Pangamun-Amun, yang mana ada bagian puncak yang sudah menghilang. Benar saja, ada beberapa peternak yang mencari rumput terengah-engah pulang ke desa. Ia berteriak, "Legetang Guntur! Legetang Guntur!" Dalam bahasa setempat, Legetang Guntur artinya legetang longsor. Warga yang geger pun ke sana untuk mengecek. Alangkah terkejutnya mereka melihat Duku Legetang yang sudah tak tersisa. Mereka yang akan turun diperingatkan oleh warga lainnya. Nampaknya tanah masih terus bergerak. Bisa jadi ada longsor susulan. Maka akhirnya tak ada yang bisa dilakukan. Hari itu suasana duka dan histeris menyelimuti. Bagaimanapun banyak warga desa Pakasiran yang saudaranya tinggal di Duku Legetang. Yang membuat semua warga terheran. Longsor itu seolah lompat dari puncak gunung, langsung mengarah ke Duku Legetang. Area di bawah Gunung Pangamun-Amun justru tak terkena longsor. Seorang warga bernama Suhuri, yang di tahun 2018 sudah berusia 72 tahun, mengatakan ia sudah mendengar legetang longsor dari pukul 3 subuh. Suhuri kemudian berjaga di masjid. Tubuhnya lemas mendengar kabar tersebut, karena kakak kandungnya ada di Duku Legetang. Singkat cerita, dengan keterbatasan alat di kala itu, akses yang sangat minim, pengetahuan tentang evakuasi yang masih terbatas,
Maka warga Duku Legetang akhirnya dibiarkan tak dievakuasi. Apalagi kabarnya, tebal longsor yang menimbun lebih dari 2 meter. Longsoran juga sangat panjang, sampai di sebuah ladang yang sering disebut ladang Cakisan. Membuat warga bingung di mana sebenarnya posisi korban. Karena memang semua yang terlihat hanyalah tanah dan batu. Dari yang awalnya lembah, kini terbentuk sebuah gundukan yang agak tinggi. Lalu berapa jumlah korban, serta apakah ada yang selamat? Mengerikannya hampir satu dukuh beserta tamu yang datang malam itu tak ditemukan setelah bencana terjadi. Minimnya pencatatan sipil di kala itu, diperkirakan jumlah korban mencapai 351 orang. 332 merupakan warga setempat, sedangkan 19 orang adalah tamu yang datang dari luar Duku Legetang. Namun banyak yang mempercayai jumlahnya jauh lebih besar dari itu. Sumber seperti Detik menyebut, jumlah penduduk sebenarnya di kala itu sudah mencapai lebih dari 450 orang. Untuk yang selamat, banyak sumber yang menyebut 2 orang. Tak diketahui persis identitasnya. Sempat disebut sebuah nama yaitu Mbah Wahidi. Apakah memang masuk akal? Longsor di puncak bisa langsung lompat ke Duku Legetang. Ternyata secara ilmiah, hal itu memang bisa terjadi. Pak Purbo dari Badan Geologi menjelaskan, kemungkinan longsor meluncur dan membentur dinding bukit, kemudian terlempar langsung ke arah Duku Legetang. Atas apa yang terjadi, dibangunlah sebuah tugu untuk mengenang, tugu yang sering disebut oleh warga sebagai Monumen 55. Dan itulah tragedi yang menimpa Duku Legetang. Jika ada kesalahan dalam video, informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, silahkan berikan komentar kalian. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.